Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sama-sama nyatakan pada Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom dewasa muda CK7. Kita percaya kita siap memuji Tuhan, siap membesarkan nama Tuhan. Yang siap bersorak bagi Tuhan di rumahmu, sama-sama katakan yes. Katakan yes. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah Tuhan.
jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari rindu Tuhan sama-sama nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, oh, oh. Great is our God. Yuk tepuk tangan semua, come on. Hey. Haleluya. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami percaya Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari dari Tuhan sama-sama angkat tanganmu, nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, 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 oh. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yuk tepuk tangannya, come on. Hey. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Yeay. Mari Tuhan sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Kau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, oh, oh. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Di rumah masing-masing terjadi kebangkitan bagi Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau yang bertata atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Dalam gelap Engkau setia, dalam kelemahan kami Engkau cahaya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sungguh kami percaya Engkau Allah Immanuel. Mari datang sama Tuhan, katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari dengan imanmu katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan kami kan bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Engkau baik, sungguh baik. Mari dimanapun engkau berada, angkat suaramu sembah Tuhan. Ingat segala kebaikannya, ingat segala kasih-Nya bagi kita. Bersamamu kami kan kuat, sungguh baik bagi kami. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik kuasa. Mari akui kebaikan Tuhan, katakan ya Yesus baik. Amin, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik kuasa. Mari angkat tanganmu, katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik. Kami deklarasikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Ya Yesus Yes Jesus, you are so good to me. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Shalom jemaat muda yang profesional, yang couple, para dewasa muda yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang tentunya diperhitungkan Tuhan. Ini 2021 saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Ini tahun yang penuh tantangan tetapi juga penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, para segenap pemimpin dari CK7, dari juga dewasa muda, Pastor Eradi, dan para segenap pemimpin buat kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi berkat lewat sharing kebenaran firman Tuhan. Nama saya Fernando Conan, biasa dipanggil dengan Coach Conan. Saya seorang coach, saya seorang trainer, dan saya juga biasa menginjil untuk memberitakan kabar baik, kabar firman Tuhan. Tahun 2020 nggak terasa nih, sobat-sobat muda semua, sudah lewat. Ya,
Jangan sampai kekhawatiran kita di 2020 kita bawa masuk ke 2021. Jangan sampai keraguan-raguan kita di 2020 kita bawa masuk ke 2021. Tinggalkan itu karena tidak ada gunanya. Kepesimisan kita dibawa nggak ada gunanya. Hadapi 2021 dengan sikap yang optimis, dengan hati yang fokus kepada Tuhan. Ingat, jangan fokus ke bencana, fokuslah ke Tuhan punya rencana. Saya diminta membagikan khotbah dengan tema yang luar biasa. Ini seri ya, sudah dibawakan oleh juga Pastor Eradi, oleh Pastor Randy tentang Dream Again. Saya juga diminta meneruskan tentang Dream Again ini, tapi dalam konteksnya hard work atau kerja keras. Nah, kerja keras nggak bisa dipisahkan ya dari yang namanya dream. Dream itu butuh selalu yang namanya kerja keras. Nah, kebenaran berkata tentang kerja keras di Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10a, demikian bunyinya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, nggak usah pikir panjang, lakukan dengan kerja keras karena dasarnya kebenaran. Pengkhotbah 11 ayatnya ke-6, Salomo juga berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini, apakah itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Banyak orang stop untuk kerja keras menabur karena dia nggak ngelihat hasil. Para sobat muda semua, kita harus tahu berhasil masalah waktu, tetapi berproses setiap waktu. Kerja keras ini adalah sebuah proses. Keep fighting, kalau bahasa saya Koko Divo. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Jangan ditawar, jangan dikurangi. Kalau kita pengen maksimal, pengen mewujudkan apa yang kita impikan, harus Koko Divo, saudara. Komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Dream again, ini bicara harus berani bermimpi. Dare to dream. Kenapa? Karena mimpi itu gratis ya. Mimpi itu gratis, yang bayar itu mewujudkannya. Untuk merealisasikan sebuah mimpi, nah itu harus bayar harga. Banyak orang mimpi sama tindakannya nggak sinkron. Dia mimpi jadi juara kelas, itu mimpinya jadi juara kelas. Tapi tindakannya kayak orang tinggal kelas. Ada orang mimpi pengen punya uang, pengen sejahtera. Tapi cara kerjanya kayak orang nggak butuh uang. Datang telat, ngeluh, negatif, nggak extra mile ya. Jadi bagaimana kita harus mensinkronkan yang namanya mimpi kita dengan tindakan kita. Jadi pada sharing hari ini saya mengajak kita semua jangan cuma jadi pemimpi, tapi jadilah para pelaku mimpi. Jadilah para pelaku mimpi. Mimpi disebut juga dengan visi. Ya, dream sama dengan vision. Itu bicara arah ke depan, arah yang positif. Nggak ada orang bermimpi atau buat visi lebih buruk dari tahun sebelumnya. Saya mau melarat, nggak ada ya. Saya mau 5 tahun lagi gembel, nggak ada ya. Pasti kita bermimpi besar, satu harapan yang lebih baik. Nah, tetapi mimpi ataupun visi harus didukung dengan yang namanya aksi, saudara. Kenapa? Karena mimpi tanpa aksi halusinasi. Visi tanpa aksi hanya halusinasi. Aksi tanpa visi mau kemana sih? Nah, tetapi visi ditambah dengan aksi, ayo sama-sama kita bangun ini generasi. Dan dibutuhkan orang-orang muda yang semangatnya meletup-letup untuk mengisi, membangun generasi ini. Work out your dream, kerjakan mimpimu. Yang suka judul khotbah itu temanya tentang dream again, hard work. Tapi judul khotbah saya beri nama judulnya totalitas. Judul khotbah saya kasih nama totalitas. Totalitas artinya do your best, all out, going the extra mile. Kalau kata Yesus, berjalan jauh, lebih dari yang diminta. Nah, totalitas penting saudara, karena kita harus bertotalitas buat yang di atas. Orang yang senantiasa bertotalitas pasti diberkati yang di atas. Contohnya Yusuf ya. Dimanapun Yusuf berada, dia bertotalitas. Dimanapun Yusuf ditempatkan, dia bertotalitas. Jadi yang Yusuf ajarkan kepada kita adalah totalitas walaupun bukan totalitas karena. Banyak orang totalitas karena bersyarat.
Karena gaji dinaikin dia baru totalitas. Itu umurnya pendek. Riset bilang 3 bulan. Kalau semangat kita karena gaji naik. Ya, ada orang totalitas karena mertuanya baik, baru dia totalitas mengasihi. Ada orang totalitas karena bosnya royal, baru dia mengasihi, baru dia totalitas. Totalitas walaupun bukan totalitas karena. Walaupun keadaan nggak enak, walaupun difitnah, walaupun dibuang ke penjara. Yusuf tetap totalitas, bahkan Yusuf mengasihi kakak-kakaknya yang menzolimi Yusuf dengan totalitas, saudara. Walaupun keadaan tidak enak, tetapi respon totalitasnya Yusuf ini luar biasa. Apa yang harus kita lakukan sih untuk kita bisa menjadi pribadi yang bertotalitas? Saya bahas yang paling penting karena ini masalah. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita punya cara pandang yang benar kepada kehidupan. Orang gak totalitas karena cara pandangnya salah. Karena setiap kita memandang sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Makanya menarik saudara semua. Ada orang dievaluasi sensi, tapi ada orang dievaluasi terima kasih. Kok bisa begitu? Karena cara pandangnya beda. Yang satu memandang evaluasi sebagai satu serangan, tetapi yang satu memandang evaluasi sebagai satu kepedulian. Jadi cara kita memandang evaluasi itu akan menentukan kita seperti apa terhadap mengerjakan evaluasi itu. Ada orang sama istrinya, suami sama istrinya galaknya bukan main. Tapi sama customer ramahnya bukan main. Cara pandangnya beda. Dia memandang customer sebagai pemasukan. Dia memandang istri sebagai pengeluaran. Ya cara pandangnya beda, responnya jadi beda. Kita harus beresin cara kita memandang kehidupan yang cuman satu kali ini, nggak diulang. Ini kehidupan cuma satu kali, tidak diulang. Jadi cara kita memandang kehidupan yang merupakan anugerah ini, yang cuma satu kali ini harus dibenarkan. Kalau orang memandang kehidupan hanya sebagai bentuk rutinitas, nggak akan kasih totalitas. Dia memandang pelayanan sebagai rutinitas, memandang pekerjaan sebagai rutinitas. Itu nggak akan diberikannya totalitas. Nah, bagaimana kita harus memandang kehidupan yang cuma satu kali ini? Bapak Ibu, yang pertama ada 3 hal ya yang harus kita pahami, hidup ini apa sih sebenarnya? Hidup yang cuma satu kali ini apa sebenarnya? Dan ini dikupas dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, hidup adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kita harus memandang hidup yang cuma sekali ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ada satu perikop yang sangat terkenal ya, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, Yesus mengajarkan saudara, perumpamaan talenta ini seperti kerajaan sorga, seorang tuan sedang pergi. Berpergian sebelum pergi, tuan itu menitipkan talenta kepada 3 orang stafnya. Yang satu, nah ayatnya begini, ya ayatnya seperti ini. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Ini perumpamaan terkenal sekali ya. Yang seorang lagi dikasih 2 talenta. Dan yang seorang lain dikasih 1 talenta. Perhatikan. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan tahu kesanggupannya kita, saudara. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu habis dikasih dia berangkat. Matius 25 ayat 15. Nah nanti kita lihat nih. Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu Tuhan kasih waktu untuk kita mengerjakan apa yang dititipkan. Dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Matius 25 ayat 19 berkata, lama sesudah itu pulanglah tuan dari hamba-hamba itu yang tadi dititipkan Bapak Ibu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuannya balik mengadakan perhitungan. Diminta pertanggungjawaban dari orang yang dititip talenta-talenta ini. Apa yang terjadi? Yang 5 kita tahu berbuah 5 jadi 10. Yang 2 berbuah 2 jadi 4. Maksimal itu totalitas mereka. Tapi yang 1 dikubur. Yang 1 talenta itu disembunyikan di tanah, dikubur. Berarti selama waktu tuannya pergi dia ngapain saudara? Sudah pasti dia malas-malasan. Kok bisa begitu? Ayatnya ditulis Matius 25 ayat 26. Apa yang tuannya katakan ke orang yang mengubur talenta itu? Tuannya berkata, hai
hamba yang jahat dan malas. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Saudara, ini memang satu virus yang menggerogoti totalitas ya, yaitu kemalasan. Kemalasan hanya menciptakan banyak alasan dan akan membuat minim terobosan. Jadi banyak orang mentalitasnya malas, bangun tidur udah malas. Jalanin hari sudah malas. Bekerja dengan malas, nah ini gak akan totalitas. Jadi penting kita harus mempertanggungjawabkan nih. Apa yang Tuhan titipkan, salah satunya talenta. Ternyata setiap kita minim dikasih 1 talenta sama Tuhan. Dan kerjakan itu dengan maksimal. Saya suka bilang, lakukan segala sesuatu dengan talenta. Ditambah dengan cinta. Pasti hasilnya seindah permata. Kecuali mereka pada buta. Nah, penting sekali cari talenta kita. Kerjakan talenta kita. Dengan penuh tanggung jawab. Bukan cuma talenta sih, Tuhan titipkan banyak hal Bapak Ibu. Ya, nah kalau orang malas kerjanya nunda-nunda. Tarsok-tarsok entar terperosok. Jadi penting sekali. Tuhan menuntut pertanggungjawaban total dari umatnya. Kenapa? Karena Tuhan kasih banyak kepercayaan kepada kita. Apa sih yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang berhasil melipat gandakannya? Work out. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Tuhan bilang seperti gini. Matius 25 ayat ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil. Maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar. Jadi Tuhan langsung memuji, engkau hambaku yang baik dan setia. Saudara, berarti ingat, perkara sekecil apapun, lakukan dengan totalitas. Sekecil apapun. Karena ketotalitasan kita akan mengerjakan banyak perkara luar biasa. Dan Tuhan akan percayakan lebih lagi saudara. Jadi sekecil apapun jangan diremehkan. Totalitas, kenapa? Karena hidup adalah sebuah pertanggungjawaban. Yang kedua, cara pandang apa yang kita harus pakai dalam hidup yang singkat cuman sekali dan gak terulang ini? Anugerah ini hidup saudara. Gak ada kehidupan yang lain, cuman ini kehidupan. Mengasihi orang tua kita, cuman di sini kehidupannya. Gak ada yang ntar deh, next life gue akan mengasihi ibuku. Gak ada, ibunya yang ini udah. Ayahnya yang di sini udah. Adik kakaknya yang seperti ini dengan model demikian, harus dikasihi. Kasih agape kata Tuhan Yesus. Kasih tak bersyarat. Bukan kasih EGP, emang gue pikirin. Enggak, agape, tak bersyarat. Yang kedua, pandang hidup ini sebagai hidup adalah sebuah panggilan Tuhan untuk menjadi berkat. Hidup adalah sebuah panggilan Tuhan untuk menjadi berkat. 1 Petrus 3 ayat 9b bunyinya demikian. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, memberkati dan memperoleh berkat itu satu paket. Dan kita dipanggil sama Tuhan untuk memberkati. Fokusnya memberkati dulu. Fokus jadi berkat, bukan fokus cari-cari berkat. Banyak orang fokus cari berkat, dapat berkat, lupa jadi berkat. Fokus jadi berkat. Kehadiran kita harus jadi berkat. Tahun integritas ya, 2021 ini saya luar biasa ya Pak Niko dapat. Ini tahun integritas. Ini artinya tahun karakter saudara. Yang namanya karakter pasti diuji. Dan pengujian karakter bukan hanya ketika ada masalah. Tapi ketika ada berkah. Ketika ada berkat, kita jadi berkat gak? Ini banyak orang susah di sekeliling kita Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Ini kita diuji ketika diberkati, kita jadi berkat gak? Saya percaya berkat Tuhan juga akan mengalir deras di tahun 2021 ini saudara. Orang yang totalitas pasti jadi berkat. Terhadap apa yang dia kerjakan ya. Totalitas, do the best, all out. Pasti jadi berkat. Dan bukan cuma jadi berkat, orang itu akan gampang diberkati. Orang yang totalitas bukan hanya dia jadi berkat, dia akan gampang diberkati oleh Tuhan. Karena yang saya temukan Tuhan senang memberkati kita lewat orang lain.
Karena ada sistemnya Bapak Ibu. Tabur tuai namanya. Kalau kita berbuat kebaikan, Tuhan gampang pakai orang untuk ngebaikin kita juga. Modelnya ini bukan berkat jatuh dari langit, tapi dari tindakan kita sehingga Tuhan bisa menggerakkan hati orang untuk memberkati kita, saudara. Anak saya baru lahir ya, namanya Maxwell ya. Baru lahir, baru umur hampir 2 bulan. Ya waktu dia lahir banyak sekali yang memberikan hadiah ya. Yang perhatian sama kita, dan buat saya itu luar biasa sekali. Apa yang kita tabur itu orang juga akan menabur balik, saudara. Ya, jadi jangan gini, ada orang yang mukanya ngusir berkat loh. Senyum aja susah. Senyum aja dia gak mau, mukanya ngusir berkat. Karena mukanya jutek, kalau papasan mendingan lewat jalan lain. Ya, karena ketika ngeliat mukanya, aduh langsung duka cita. Nah jadilah orang yang mukanya ini memberkati orang lain. Dengan senyuman kita, dengan semangat kita. Dengan kasih kita, dengan kepedulian kita. Jangan cuma ada maunya. Jadilah pribadi yang tulus, saudara, kehadiran kita. Kita lihat Yusuf. Di rumah Bapa, ini kisah Yusuf ya. Di rumah bapaknya, Yusuf itu totalitas loh. Dia disuruh cari kakaknya. Cari tahu deh kakakmu di mana. Dia cari kakaknya. Gak ada di tempat yang biasa kakaknya di sana. Harusnya dia bisa pulang nih. Ya udahlah gak ada, kan kelar tugas gue ya. Enggak, ternyata dia nyari orang di sana. Lalu ada yang bilang, kamu cari siapa? Kakakku. Oh, dia itu sedang pergi ke Sikem. Dia di sana. Yusuf totalitas, dia samperin saudara. Dia samperin ke sana. Ya, di rumah bapaknya dia totalitas, Yusuf. Ya, ketika di rumah Potifar dia totalitas. Difitnah masuk penjara, totalitas. Kenapa? Karena Yusuf gak kepahitan. Yusuf tuh penuh dengan kasih Tuhan. Penuh dengan roh Tuhan, terkoneksi sama Tuhan. Apapun yang Yusuf kerjakan itu totalitas dia. Ini ayatnya yang terkenal di kisah Yusuf ya. Kisah dia waktu di rumah Potifar, waktu di penjara. Saya kutip, Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Perhatikan, yang pertama, Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Yang kedua, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf bekerja, saudara. Jadi gak dibilang Tuhan memberkati Yusuf ketika Yusuf cuman ongkang-ongkang kaki. Enggak. Diberkati apa yang Yusuf kerjakan. Dibuat berhasil apa yang Yusuf kerjakan. Sehingga karena Yusuf totalitas, Tuhan gampang memakai orang di sekelilingnya untuk memberkati Yusuf. Ditulis ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya si Potifar itu. Yusuf mendapat kasih tuannya. Dibilang segala milik tuannya diserahkan kepada Yusuf dalam kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, tuannya tidak usah lagi mengatur apapun selain makannya sendiri. Lihat, dengan bantuan Yusuf, rajanya gak usah ngatur mikirin apa-apa. Ini Yusuf kerja keras, saudara. Totalitas, dia atur semuanya. Dia bantu tuannya. Padahal dalam keadaan nih, budak yang dibeli, ya, dibuang. Ini gak ada gestur kepahitan nih kalau dari teksnya ya. Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Sebab itu ini Yusuf udah di penjara ya. Balik lagi, dia totalitas, saudara. Di penjara juga totalitas. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Yusuf yang ngurus. Semuanya Yusuf yang ngurus. Totalitas, saudara. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan Tuhan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf dan sekali lagi apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan memberkati orang yang totalitas, saudara. Pastikan dimanapun Anda bekerja sebagai pelayan Tuhan, di dunia sekuler, ya, kerjakan segala sesuatu dengan totalitas, saudara. Maka Tuhan pasti berkati. Totalitas Anda jadi berkat buat orang. Dan ketika Anda jadi berkat, mudah untuk Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kita. Ada amin, saudara. Yang ketiga ya, yang pertama pandanglah kehidupan yang cuma satu kali ini
sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yang kedua, pandanglah kehidupan yang cuma satu kali ini sebagai panggilan untuk menjadi berkat. Yang ketiga, pandanglah kehidupan yang cuma satu kali ini sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Hidup bukan hanya tentang perjalanan, tetapi hidup adalah tentang pelayanan. Efesus 6 ayat 6 sampai 7. Bunyinya demikian. Kita ini sebagai hamba-hambanya Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Kerelaan melayani bukan seperti melayani manusia, tapi kita sedang melayani Tuhan. Totalitas dimulai dari hati, saudara. Totalitas dimulai dari hati. Makanya Kolose 3 ayat ke-23 bilang, kerjakanlah apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ciri-ciri orang yang mengerjakan dengan hati, kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati, ciri-cirinya 3. Ketulusan, kesungguhan, kepedulian. Ekspresinya 3 itu aja. Ketulusan, kesungguhan, kepedulian kalau dia kerjain dengan hati. Kalau dia kerjain setengah hati, setengah tulus, setengah sungguh-sungguh, setengah peduli, ya setengah hati. Dengan segenap hati. Jadi hati harus dijaga nih untuk kita bisa totalitas. Makanya Amsal 4 ayat 23 ya, ini penting sekali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Ini kalau hati nggak dijaga, segala jenis penyakit hati kita koleksi loh. Sakit hati, tinggi hati, hancur hati, panas hati. Makanya hati-hati dengan hati nih. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kerja gak capek Bapak Ibu. Yang capek kerja plus kesinggung, itu capek loh. Melayani tidak letih. Letih itu melayani plus sakit hati. Nah itu jadi letih. Jaga hati kita nih. Jangan dikit-dikit baper. Baper boleh tapi bawa perubahan. Jangan bawa perasaan. Jaga hati kita ini. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jadi penting apapun yang kita lakukan dengan segenap hati. Kenapa? Kolose 3 ayat 24 bunyinya, karena Tuhanlah yang menjadi Tuhanmu. Dia yang memberikan upah kepadamu. Saudara, penting sekali kita harus memandang hidup ini bukan hanya sebagai sebuah rutinitas belaka, tapi hidup adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan dan Tuhan tidak main-main. Tuhan akan membuat perhitungan dengan apa yang Dia titipkan, percayakan kepada kita. Yang kedua, hidup adalah sebuah panggilan Tuhan untuk jadi berkat. Ingat, kehadiran kita jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Hidupnya harus menghasilkan buah. Yang ketiga, hidup adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Hidup adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Satu kesaksian saya Bapak Ibu, saya seorang trainer. Satu kali saya waktu itu diminta menggantikan seorang trainer senior. Dia bilang, Konan bisa gantiin saya gak? Training tutor-tutor di satu universitas, tutor-tutor ya. Ini universitas yang mantep nih, ya terkenal lah. Lu bisa gak gantiin gitu? Oke bisa, lu ngajarin public speaking, bisa. Nah pas kita udah bilang bisa, saya dihubungin sama PIC-nya. Bro, enggak, dia panggil Pak ya. Pak, terima kasih sudah mau ya Pak. Oh iya, tapi mau info nih Pak. Saya pikirin, wah ini rame nih yang diajarin ya. Ini masih koordinasi dulu. Saya mau bilang nih Pak, ini nggak dibayar ya. Oh ya udah nggak apa-apa juga. Karena gini, kalau buat saya ya, saya nggak takut memberikan apa yang gratis karena itu bisa mendatangkan apa yang drastis. Kalau kita hitung-hitungan melulu, kita hanya dapat apa yang kita hitung. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, Tuhan akan berikan kepada kita apa yang kita nggak pernah hitung loh. Lewat waktu dan caranya Tuhan. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, it's okay. Tapi dia bilang, oh ya Pak, tapi pesertanya cuma 5 ya. Saya agak kaget, saya pikir peserta itu rame tadinya di awal saya pikir. Tapi cuma 5 ya Pak. Oh it's okay. Tetap totalitas lah. Jangan totalitas kalau 500 peserta ya. 5 juga harus totalitas saudara. Jangan ukur sama yang dilihat manusia, daging banget itu. Oke siap, 5 juga harus kita berkati dengan sungguh-sungguh. Siap.
Semakin dekat waktunya, saya dikontak lagi. Pak Konan, sorry Pak. Ya, kenapa? Pesertanya yang satu nggak bisa Pak. Sisa 4 Pak. Oke, 4 harus lebih totalitas lagi. Jangan totalitas tunggu 400, tunggu 40. 4 pun totalitas. Siap. Nggak apa-apa, 4 totalitas. Semakin dekat dihubungin lagi. Pak Konan, ya kenapa nih Sen namanya. Kenapa Sen? Sorry yang satu berhalangan Pak. Jadi sisa berapa saudara terkasih? 3 ya, sisa 3. Harus lebih totalitas lagi. Jangan totalitas tunggu 30.000 peserta. 3 pun totalitas. Saya bilang siap, nggak apa-apa. Cuma saya bilang begini, mumpung orangnya cuma sedikit, nggak mau di-arrange ulang. Biar dapat semua. Nggak usah Pak, kayaknya cuma 3 yang mau. Saya kaget juga, ya udah nggak apa-apa, 3. Tentuin waktu, dia yang tentuin waktunya, jamnya, tanggalnya. Jam 11, hari Sabtu jam 11, waktu itu saya masih mengawali karir, jadi belum ada mobil. Grab sendiri semua ke Palmerah ya. Dia bilang, jam 11, jangan telat ya, saya bilang. Iya Pak, iya coach gitu. Ya udah, saya sampai di sana, nggak telat sampai di sana, tapi cuma ada panitianya. Saya bilang, pada kemana pesertanya yang 3 orang itu? Oh iya nih Pak, pada belum datang nih. Bapak ada acara? Ya ada aja sih yang dikerjain, tapi nggak apa-apa, kita tunggu. Tunggu, belum datang-datang nih. Lalu saya tanya dia, sorry anyway, nggak dihubungin nih pesertanya. Dia bilang, tunggu sebentar ya Pak. Dia bilang, tunggu sebentar ya Pak. Dia hubungin deh. Dia hubungin lalu dia bilang begini, Pak, sorry Pak, yang satu berhalangan Pak. Kenapa? Sakit perut Pak katanya, salah makan. Enggak, kenapa sakit perutnya harus jam 11 pagi sih pas mau training ya? Kan bisa entaran lah besok gitu kayaknya. Saya pikir ya udahlah, sisa berapa Bapak Ibu? 2. Sisa 2 saja. Tapi harus lebih totalitas lagi. 2 ini justru harus totalitas saudara. Ya udah nggak apa-apa. Harus totalitas ya 2 deh. Siap. Nggak datang-datang nih 2. Dia bilang begini, Pak sorry Pak, saya baru dapat kabar. Apalagi? Yang satu ada acara makan keluarga. Dia lupa. Jadi dia nggak bisa ikutan. Nggak, saya bingung acara makan keluarganya kenapa jam 11 ya? Kan bisa maghrib kayaknya lebih enak, banyak yang buka restoran. Nggak bisa Pak gitu. Ya udah, sisa berapa saudara? 1 saudara. Harus lebih. Nah pertanyaannya, apakah saudara dalam posisi ini akan totalitas? Biasanya pada ngambek ya. Atau pura-pura arrange ulang deh, tapi gak bakal pernah angkat lagi itu WhatsApp-nya dia. Gak pernah balas lagi. Saya bilang, it's okay. 1, kita tungguin. 1 itu datangnya luar biasa ya. Telat 50 menit, jam 11 lewat 50 alias jam 12 kurang 10. Baru datang, pas datang juga ekspresinya tanpa dosa, noda dan celah. Nih sendiri aja nih gak ada yang datang. Orang minta maaf dulu kayak ya. Akhirnya ya udah tinggal 1, saya cuma nanya gini. Kamu mau belajar gak? Gak ada yang datang nih. Kalau mau belajar saya akan kasih all, semua slide saya nggak saya korting. Dia bilang mau sih, ya udah. Kita totalitas. Kenapa demikian? Karena saya berpikir hidup ini sebuah pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Setia pada perkara-perkara kecil. Jangan kecilkan perkara-perkara kecil karena Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Apa itu perkara kecil? Semua yang saudara lagi kerjakan sekarang itu masih perkara kecil buat Tuhan. Ada yang besar menanti asal kita setia. Kenapa saya lakukan? Karena saya tahu hidup saya untuk jadi berkat. Kalau saya jadi berkat buat 1 tutor ini pasti jadi berkat buat murid-muridnya. Jadi berkat. Kenapa saya tetap melakukan itu? Karena saya tahu saya melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan saudara. Seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita akan diperhadapkan sama situasi-situasi yang membuat kita tuh jengkel, marah, kayaknya tuh pengen gak totalitas. Nah disitulah ujiannya. Ujian yang besar sekali itu jarang-jarang saudara. Nah karena jarang-jarang harus lulus. Saya training peserta 1 orang cuma sekali, itu aja. Masa itu gak lulus? Masa itu gak lulus? Kecuali tiap hari peserta cuma 1 ya. Nah mungkin ada yang salah. Nah itu totalitas. Apapun yang terjadi, sadari hidup kita adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Setia pada perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Hadapi, sadari hidup ini adalah sebuah panggilan Tuhan. Tuhan yang manggil kita untuk jadi berkat. Jangan fokus cari berkat, fokuslah jadi berkat.
Dan hidup ini adalah satu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan bukan bicara mimbar ini saudara, di hidup Anda. Jadi suami yang baik itu pun bentuk pelayanan kepada Tuhan. Memang wujudnya mungkin istrimu, mungkin suamimu, mungkin bosmu. Tapi sejatinya kau sedang melayani Tuhan dengan karaktermu saudara. Totalitas ini penting, kenapa? Karena kita harus memang totalitas dan bertanggung jawab kepada yang di atas. Dan totalitas ini buat Tuhan ya, bukan buat daging kita. Takutnya kita totalitas ini buat daging kita. Dan perintah-perintah Tuhan di Alkitab itu menuntut totalitas kita. Tuhan menuntut respon totalitas kita dalam setiap perintahnya. Mengasihi Tuhan, saudara mau mengasihi Tuhan? Yesus yang bilang caranya, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya, you mau mengasihi Tuhan, totalitas ya mengasihinya. Totalitas ya, jangan suam-suam kuku. Mengiring Yesus, yes, Yesus bilang come. Tetapi sangkal dirimu, pikul salibmu. Pikul salib identik dengan penderitaan. Gak nyaman. Walaupun gak semua yang menderita karena pikul salib. Ada yang menderita digebukin karena maling ayam, itu bukan salib ya, emang kelalaiannya. Tapi kalau pikul salib pasti kita akan keluar dari zona nyaman, masuk ke zona iman saudara. Mengiring Yesus, ya sangkal diri pikul salib. Dan rela melepaskan diri dari apa yang dimiliki. Itu titipan semua. Totalitas mengiring Yesus. Mau mengampuni orang? Petrus bilang Yesus mengampuni berapa kali ya? Nah kapasitas Petrus 7 kali, kan udah keren 7 kali ya. Banyak kita sekali aja gak bisa. Berapa kali Tuhan? Apakah 7 kali? Yesus bilang 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Totalitas lah dalam mengampuni. Senantiasalah mengampuni orang seperti Bapamu yang senantiasa mengampuni kamu. Dan gak layak sih ya Tuhan menuntut respon totalitas kita, karena Tuhan pun selalu totalitas kepada setiap kita umatnya yang mengasihi dia. Saudara, Tuhan gak bisa total pakai saudara, pakai saya kalau kita gak pernah bersedia total untuk dipakai Tuhan. Tuhan gak bisa total pakai kita kalau kita gak bersedia total dipakai Tuhan. Paulus bisa total dipakai Allah karena Paulus berserah total untuk dipakai oleh Allah. Dia siap diproses, dia siap diubahkan saudara. Sebagai ayat penutup di 1 Korintus 15 ayat ke-58, ini terjemahannya saya suka ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Bilang seperti ini. Oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, yang terkasih, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan. Pokoknya buat Tuhan bekerja terus deh. Dengan sungguh-sungguh, bukan cuma bekerja. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa sungguh-sungguh? Totalitaslah untuk Tuhan terus. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Penting saudara, 2021 pastikan apapun yang Anda kerjakan, pekerjaanmu, pelayananmu, kasihmu, itu harus totalitas semua saudara. Jangan setengah-setengah, totalitas all out. Kerjakan segala sesuatu dengan totalitas, koko, divo, komitmen, konsisten, disiplin, fokus. Dream again. Untuk bermimpi lagi. Penting untuk melakukannya dengan totalitas. Ingat, bukan hanya jadi pemimpi, tapi jadilah para pelaku mimpi. Seorang pelaku mimpi yang hebat, gak perlu tidur dulu untuk mimpi saudara. Seorang pelaku mimpi yang hebat, yang serius, yang totalitas, gak perlu tidur dulu untuk mimpi. Dia bisa menciptakan mimpi dan melakukan itu. Kebanyakan orang kebanyakan tidur, mimpi memang enggak ya. Dia cari-cari mimpi. Jadi penting sekali, ini sebuah pilihan. Bangun tidur, pengen tidur lagi untuk lanjut mimpi. Atau bangun tidur, pengen langsung bangun untuk ngerajut mimpi. Mengerjakan mimpi. Dream again. Dare to dream. Dan yang paling penting, cari tahu apa mimpi Tuhan buat hidup saudara. Pesan saya, kerjakanlah hidupmu dengan totalitas. Karena integritas salah satunya bicara totalitas. Integritas tanpa totalitas itu bukan integritas saudara. Integritas bukan hanya bicara kejujuran, bukan hanya bicara etika, tapi juga bicara etos. Nah etos ini bicara totalitas. Pastikan, harapan saya, pesan saya,
jalani tahun 2021 dengan mentalitas untuk memberikan yang terbaik, untuk totalitas. Kenapa? Karena hidup adalah pertanggungjawaban, karena hidup kita untuk jadi berkat, kita dipanggil untuk itu, dan karena hidup kita ini adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya Roma 12 ayat ke-11 berkata, jangan kendor kerajinanmu, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Orang yang mulai lemes, yang mulai kendor kerajinannya, lihat aja, rohnya pasti padam, dan yang dia layani pasti bukan Tuhan. Mungkin sekedar pekerjaan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Jadi pesan saya, mari kita sama-sama jangan kendor kerajinannya. Nyalakan lagi rohmu, terkoneksi intim sama Tuhan. Dan pastikan yang kita layani fokusnya kepada Tuhan saja. Saya tutup dengan doa buat saudara-saudara terkasih, para dewasa muda, yang couple dan siapapun yang nonton, yang menghadiri ibadah streaming ini. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kau baik, kau sangat baik, kau sungguh baik. Engkau Allah yang berintegritas, engkau Allah yang totalitas untuk memberkati kami, untuk menjaga kami. Tidak pernah terlelap. Engkau terus memberkati kami, saudara. Tuhan terima kasih. Kalau dulu Tuhan tolong kami, sekarang Yesus pasti tolong kami. Dan masa depan kami pasti aman, Yesus juga pasti tolong. Terima kasih Engkau memperhitungkan kami untuk masuk ke 2021 ini Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah kami para dewasa muda menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak ragu-ragu, berespon secara totalitas terhadap apa yang Tuhan percayakan. Kami sadar bahwa hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Kami sadar bahwa hidup ini adalah sebuah bentuk pelayanan kami kepada Tuhan. Dan kami sadar bahwa kami dipanggil untuk jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Kekuatan kami terbatas, biar Roh Kudus yang bekerja tiada batas dalam hidup kami. Jadikan kami suami yang totalitas dalam mengasihi istri. Jadikan kami istri yang totalitas dalam melayani suami. Jadikan kami anak-anak muda yang totalitas mengasihi orang tua. Totalitas untuk mengasihi Tuhan. Totalitas untuk jadi aset bagi teman-teman kami, bagi tempat di mana kami bekerja. Biarlah Tuhan dari firman ini karakter kami semakin dibentuk. Dan firman ini bisa mengubahkan kami. Dan lebih lagi jadikan kami seorang pribadi yang bukan hanya senang mendengar firman, tetapi gemar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Hamba telah selesai, berkati kami semua. Biar selesai dari dengar firman ini, kami jadi pribadi yang benar-benar jadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur, yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman dewasa muda dan juga yang couple, saya percaya saudara semua dimanapun saudara berada diberkati apa yang dibagikan oleh teman saya Pastor Fernando. Nah ini juga sekaligus mengakhiri seri Dream Again daripada bulan ini, di mana 2 minggu lalu teman saya Pastor Eradi membagikan bahwa mimpi adalah suatu keadaan atau harapan yang kita pengen capai saudara. Dan Tuhan masih bisa memberikan visi dan mimpi kepada kita semua, terutama di masa sulit seperti ini. Yang penting adalah menjalani mimpi bersama Tuhan. Bagaimana mimpi ini memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita sendiri, dan bagaimana cara kita mengerjakan mimpi ini. Pakai cara dunia atau pakai cara yang berkenan di hadapannya. Nah minggu lalu kita juga belajar bahwa tidak cukup kalau kita memimpikan satu kali aja apa yang kita mau capai, mungkin resolusi atau goal. Tapi tiap hari kita harus revisit our dream, kita harus reimagine kembali. Dan juga kita harus review apa yang kita mau bangun kembali saudara, apa yang kita mau perbaharui kembali di dalam kehidupan kita. Dan juga jangan lupa untuk kita membangun relationship ke kiri dan ke kanan, dan terutama relationship kita kepada Tuhan. Nah, sehingga kita dalam berproses dan bergumul itu menjalani mimpi kita tidak sendirian, saudara. Dan hari ini sungguh saya itu diberkati apa yang dibagikan Pastor Fernando, yaitu tentang totalitas. Bagaimana untuk menggapai mimpi harus totalitas. Nah untuk totalitas itu kita perlu pandangan yang baru akan kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita itu cuma rutinitas. Tapi kehidupan itu adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan kehidupan kita itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Dan kehidupan kita itu
adalah untuk menjadi berkat dan bukan untuk mencari-cari berkat, saudara. Saya percaya bulan ini kita telah diberkati oleh para pembicara dan saya yakin satu hari nanti kita akan bersaksi bahwa mimpi itu sudah diberikan Tuhan ke dalam tangan kita, saudara. Nah, saudara yang ingin terkonek dengan kami rindu untuk mengenal saudara. Saudara bisa hubungi kami, kunjungi Instagram kami di 2PM GBI PRJ dan juga untuk daerah Jakarta Barat dan sekitarnya, saudara bisa kunjungi U-Turn GBI HCR. Kami rindu untuk mengenal saudara lagi lebih lanjut. Message kami dan kita akan berkenalan, saudara. Dan saudara, bulan depan I am very excited untuk share tema bulan depan, yaitu bulan Februari adalah Relationship Matters. Di mana kita akan belajar relationship untuk membangun relationship bukan kepada pasangan, tapi kepada sesama kita, kepada saudara, keluarga, kepada kolega, dan juga kepada Tuhan. Karena ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dibangun di awal tahun ini, saudara. Sekarang kalau saudara pengen ikut berkontribusi dalam memperluas kerajaan Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening yang akan ditampilkan. Sebentar lagi kita akan doa tutup untuk mengakhiri online service pada hari ini. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami belajar tentang dream again. Bahwa Kau Allah yang memberikan mimpi dan visi. Selama kami jalani bersama Engkau, selama kami bayangkan terus mimpi itu Tuhan. Selama kami totalitas punya etos yang bagus Tuhan. Kami percaya sewaktu kami totalitas, maka kami akan diberkati oleh yang di atas, yaitu oleh Engkau Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Yang menonton di sini Tuhan, lindungi kami dari bahaya COVID, berkati Tuhan negara kami Indonesia, berkati Tuhan para tenaga medis ya Bapa, berkati juga pemimpin kami dalam memimpin gereja. 2021 kami percaya ada jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami para dewasa muda menjadi seseorang yang cinta Engkau, yang mengikuti aturan firman-Mu Tuhan, dalam kami bekerja, dalam kami berkeluarga, dalam kami membangun pernikahan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.